Judul yang kita angkat kali ini adalah bersyukur berguru kepada yang bisa memberi syafaat. Siapakah yang bisa memberi syafaat? Apa itu syafaat? Kemudian apa gunanya syafaat? Nah, saking pentingnya syafaat, Nabi sampaikan gambaran orang-orang yang melewati Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah artinya jalan lurus, jalan cepat, jalan motong, anggap aja jalan tol yang duniamu pasti terhenti di kematian dan jalanmu pasti terbuntu. Jalanmu akan ketemu ujung jalan, jadi nggak bisa lewat lagi, bisa terhenti. Gambarannya adalah berupa ketemu jurang, jalannya putus, ketemu jurang, atau ketemu sungai arus deras yang nggak bisa kau lalui. Nah, semua orang kaya, sakti, keramat pasti ketemu di kematian. Nah, dari kehidupanmu mestinya dari dunia itu tembus lanjut lagi ke akhirat. Tapi karena jalanmu hanya terhenti sampai di penghujung dunia, maka kau nggak bisa lewat meneruskan jalan lagi. Kata Nabi, ada istilah Shiratal Mustaqim, jalan cepat, memotong, jalan singkat, yang wujudnya kiasnya adalah berupa jembatan. Nah, jembatan itu ada, peluangnya hanya dua. Kalau nggak ketemu jurang yang nggak bisa kau lalui, atau sungai arus deras yang juga nggak bisa kau lalui. Tapi kalau ada jembatan, maka kau tinggal lewat. Tapi walaupun jembatan itu ada, tapi bagi yang telah ketemu lah ya, karena itu sulit ketemu jembatan itu ya. Jembatan itu terbuat dari rambut dibelah 7, nggak mungkin bisa dilalui manusia. Tapi dilanjutkan oleh Nabi, hanya mereka yang mendapatkan syafaat yang bisa melewati Shiratal Mustaqim. Ada yang merangkak, berjalan, berlari dan secepat kilat. Hanya yang mendapatkan syafaat, berarti seluruh usaha manusia, siapapun mereka, orang kaya, orang miskin, orang goblok, orang pinter, orang biasa, nabi, nggak ada yang bisa lewat kecuali disyafaati oleh gurunya. Nah, siapakah guru itu? Kenapa kok bisa menyelamatkan manusia? Nah, guru itu adalah guru rohani yang terbit dari sisi Allah Ta'ala sendiri. Maka yang bisa melewatkan manusia melewati panasnya neraka itu, yang gambar Nabi kanan kirinya adalah neraka, tentu adalah dari nurnya Allah sendiri. Berarti dia bukan manusia, tapi guru itu adalah yang disebut mursyid, Rasulullah, Buddha, Atman, guru sejati yang menempati manusia sehingga wujudnya manusia. Maka guru ini mewakili tangan Tuhan. Mana ada yang bisa melawan nerakanya kalau bukan Allah itu sendiri? Mana ada yang bisa menyelamatkan manusia melewati Shiratal Mustaqim kalau bukan Allah sendiri?
Nah, jadi di situ ada 3 dimensi ya. Gelombang Allah, gelombang guru rohani, dan wujud gurumu yang zahir. Nah, kau mengenali guru kan lewat wujud itu awalnya. Itulah yang kau saksikan sebagai wajhullah atau rasulun min anfusikum. Maka siapapun yang tidak berguru kepada guru rohani tidak mungkin bisa nyebrang. Siapapun yang berusaha dengan cara sendiri, biarpun sampai jungkir balik pun nggak mungkin nyebrang. Oh, Nabi aja bilang, hanya mereka yang mendapatkan syafaat. Nah, syafaat itu adalah tangan Tuhan lewat tangan dirinya. Wujud manusia, ini kias ya. Yang itu adalah gelombang nurnya. Yang sampai pada matahari adalah cahayanya. Yang sampai pada Allah adalah nurnya. Nah, nur itu yang menghampiri manusia lewat wujud gurumu. Sebetulnya kau ditolong oleh gurumu. Sebetulnya gurumu sebetulnya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala sendiri. Itulah wasilah. Satu ujungnya ada padaku Allah, satu ujungnya ada pada kekasihku. Itu terbentang berupa tali penghubung, yaitu berupa gelombang wasilah. Maka jika kau nggak punya guru rohani yang mutlak waris atau mursyid, nggak mungkin bisa selamat menyeberangi Shiratal Mustaqim. Atau juga ketemu guru yang bukan mutlak juga nggak bisa. Kalau gurumu sekelas kecamatan, gak mungkin. Hanya kelas sakti ya, gak mungkin. Gurunya harus terbit, berhampir, bersumber dari Allahu subhanahu wa ta'ala sendiri. Karena yang sampai pada Allah adalah nurnya. Maka jika gurumu itu bukan nurnya Allah atau fil sifatnya Allah, gak mungkin sampai, gak mungkin kau tertolong. Logika, mana ada orang bisa melewati jembatan yang terbuat dari rambut sebelah 7? Nggak ada. Artinya siapapun manusianya, siapapun orangnya tidak mungkin bisa selamat melewati Shiratal Mustaqim kecuali berkat syafaat pertolongan guru rohaninya. Bang Andi Aswar, sudah punya guru rohani? Sudah punya guru rohani? Nah, sudah. Nah, yang belum punya guru rohani berarti pasti jatuh, sesat, betul nggak? Atau berguru kepada guru yang bukan guru rohani juga sesat. Karena nggak mungkin ya bisa melewati jembatan itu. Bahasa Nabi, kecuali orang-orang mendapatkan syafaat. Berarti zikirmu ya bukan, nggak sampai. Ibadahmu bukan, sholatmu bukan. Kecuali sholatmu, ibadahmu, zikirmu menggandeng beserta guru rohanimu ya. Nah, itu dia. Jadi penting sekali ya berguru rohani ya. Jika ini adalah akal ya, sementara Allah di Malik Yaumiddin, di atas akal inilah roh. Tapi akalmu mesti lewat kematian. Makanya bayat bunyinya, gambarnya adalah mutu keberantah mutu. Lah roh dengan maha roh mana sampai, kecuali di tengah-tengahnya ada guru roh ya. Roh pulang kepada maha roh mesti ada bimbingan guru rohani. Melewati 7 lapis langit, mana kenal rohmu sama Allah Ta'ala yang selama ini telah enggak terhijab ya, telah terhijab, nggak kenal Allah lagi. Maka jika nggak ketemu dengan guru rohani selama di dunianya, nggak mungkin bisa pulang rohnya. Saat di alam kandungan, kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Yang roh itu awalnya membawa sifat qadim, maha roh membawa sifat maha qadim.
roh masuk ke dunia menjadi badan jasmani, badan kasar, berwujud, bersifat, kemudian mempunyai karakteristik sebagai ciptaan yang terbatas, relatif, dan sebagainya. Sedangkan maha roh menjadi rajanya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, rupanya manusia. Tapi kita nggak menyembah manusia itu ya, bukan. Menghadapnya ke situ, berkiblatnya ke situ, sama seperti kita tidak menyembah Ka'bah, bukan dah? Tapi menghadapnya jasmanimu disyariatkan menghadap Ka'bah, tapi kita menyembah, diajarkan untuk menyembah Allah. Tipis ya. Rabitoh itu adalah pelaksanaan teknis dari inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, wajah guru rohanimu. Lah guru rohani di dunia pasti ada jasmaninya, wujud zahirnya, maka berkiblatmu jasmanimu ke arah zahir jasmani gurumu. Zahir menghadap zahir, rohani menghadap rohani. Itulah teknik rabitoh atau inni wajjahtu wajhiya. Loh. Lah kalau orang nggak kenal wajahnya Allah, wah sudah sesat, pasti sesat, betul nggak? Gimana kau bisa praktek sholat? Gimana bisa kau aqimis sholat dzikri? Ingat apa dalam sholatmu? Sementara dia itu sifatnya laisa kamitsli syai'un, loh. Tidak bisa kau bayangkan, kau angen-angen, karena tidak akan bisa tergambarkan oleh bayangan makhluk, nggak bisa kau bayangkan. Tapi dia pasti di balik yang wujud itu Rasul min anfusikum. Paham ya? Sama seperti kau bisa membayangkan wujudnya presiden jika tidak ketemu manusianya, nggak bisa. Presiden apakah kotak, apakah bintang, apakah lonjong, apakah hitam, apakah putih, belum ada wujudnya, nggak ngerti. Tapi ketika presiden itu menempati manusia, maka wujudnya tahu nggak presiden itu? Sifatnya, suaranya, kemudian latar belakangnya, tahu semua setelah menempati manusia. Betul ya? Yang mati manusianya apa presidennya? Manusianya. Jadi walaupun kita tunjuk mana presiden, itu loh Pak Jokowi itu presiden kita, yang kita tunjuk adalah manusianya. Sedang presiden ada di baliknya Pak Jokowi manusia itu, enggak? Makanya dulu yang meninggal itu Pak Karno, Pak Harto adalah orangnya, bukan presidennya. Karena presiden tidak memakai nyawa, betul enggak? Jangan kau bayang-bayangkan itu Tuhan, laisa kamitslihi syai'un. Tapi kau harus kau temukan sifat wujudnya. Sudah tahu sifat wujudnya? Sudah. Yang keras? Sudah. Enak toh, gampang. Maka bisa nggak praktek ini wajah tu wajah? Bisa, jelas. Syahadat bisa nggak bersaksi akan Allah dan Rasulullah? Bisa. Yaitu wujud gurumu, betul nggak? Sudah. Ilmiah sekali ya ini. Ilmiah. Nah, bagi yang belum punya guru rohani, kalian pasti sesat ya. Silakan bantahan dengan teori dalil apapun. Kalau belum bertemu dengan guru rohani, belum ketemu Rasul min anfusikum, pasti kamu sesat. Makanya kata Nabi, tidak akan kau kenal Allah di akhirat sebelum kau kenal Allah di dunia. Tidak akan kau sampai surganya Allah di akhirat sebelum kau ketemu surganya Allah di dunia. Clear ya? Jadi Allah yang di akhirat itu dibaliknya wujud gurumu. Jadi wujud gurumu adalah zahirnya, di balik zahirnya ada rohnya, betul ya? Di balik rohnya itu ada gelombang.
Nur Muhammad, nur malaikat Jibril, dan nur Allah. Nah yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Pelan-pelan biar gak salah paham. Allah di mana? Di balik yang wujud zahir gurumu. Di baliknya loh ya. Ini bukan Allah ya. Allah tetap di sini. Dia tetap maha rahasia. Nah, di balik zahir gurumu ada rohani gurumu, betul ya? Di balik rohani gurumu ada nur yang terbentang sampai Allah Ta'ala. Mulai nur Muhammad, nur malaikat Jibril, dan nur Allah. Di atasnya nur, di atasnya cahaya adalah dia itu sendiri. Karena matahari nggak pernah berpisah dengan cahayanya, dan yang sampai pada matahari adalah cahayanya sendiri. Jika kita kontak lewat frekuensinya ini, kemudian ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang lewat channel di baliknya gurumu rohani ini, nyambung nggak sama Tuhan? Nyambung. Karena kita telah terijazahi, terbaiat, jadi terizinkan upgrade untuk naik ke dimensi rohani, maka bisa masuk akhirat, nembus akhirat bisa. Alatnya punya, gurunya punya, semuanya punya, tinggal praktek. Nggak usah dipikir, ikuti saja gelombang itu, sudah sampai. Demikian ya. Jadi kalau yang gurunya masih relatif, dipastikan kamu nggak akan sampai ya. Cek matematika, apakah ada cerita yang relatif itu sampai kepada maha mutlak? Relatif itu terbatas, kalau mutlak itu tak terbatas. Mana mungkin yang terpenjara bebas merdeka sampai ke yang maha tak terbatas? Enggak mungkin ya. Pasti dia terhenti dengan batasannya sendiri ya. Nah, jadi selamat ya bagi yang belum punya guru rohani, pasti sesat ya. Atau selamat ya bagi yang berguru masih gurunya relatif, juga pasti sesat.